Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 7, bersedia menerima kekalahan. Bekas tinju yang jelas muncul di papan batu hitam, mengejutkan semua orang, termasuk Zhao Liang. Mereka bahkan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Luo Xiu tersenyum dan cukup puas dengan efek pukulan keduanya. Seorang murid tingkat ke-6 pemurnian tubuh dapat meninggalkan jejak dangkal pada papan batu hitam, tetapi untuk mencapai efek ini, setidaknya itu perlu kekuatan tingkat ke-7 pemurnian tubuh. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ke-7. Hei, apa kamu berani mencobanya lagi tanpa menggunakan seni bela diri? Zhao Liang mengerutkan kening dan berteriak, merasa bahwa Luo Xiu tidak diragukan lagi merebut perhatian orang-orang darinya dengan melakukan ini. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Luo Xiu memandang ke arah pihak lain dengan ringan. Kamu tidak berani mencoba, itu membuktikan kamu tidak punya kemampuan. Karena kamu tidak punya kemampuan, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini, kata Zhao Liang tegas. Banyak orang memandang Luo Xiu dengan pandangan merendahkan. Luo Xiu tidak bisa menahan tawa, dia benar-benar tidak habis pikir dengan logika para murid-murid seni bela diri ini. Hei bocah, kenapa kamu tertawa? Zhao Liang mendengus dingin. Aku menertawakan kamu karena kami sangat arogan, kamu mentertawakanku hanya karena kamu sendiri tidak kompeten. Wajah Zhao Liang menjadi dingin, ekspresi penghinaan di mata Luo Xiu membuatnya semakin marah. Aura pemurnian tubuh tingkat ke-6 membuat beberapa orang di dekatnya merasa tertekan. Hei, bocah siapa yang kamu katakan tidak kompeten? Zhao Ling bertanya dengan ekspresi marah. Kamu tahu siapa yang aku bicarakan? Kata Luo Xiu, yang sama sekali tidak takut dengan aura lawan, dan fluktuasi energi internalnya juga menyebar dari tubuhnya. Pemurnian tubuh tingkat ke-5, Luo Xiu ini sepertinya berada di pemurnian tubuh tingkat ke-4 sebulan yang lalu kan? Hai bocah, kamu gila? Kudengar Zhang Hai berencana memberimu pelajaran terakhir kali, jika saja guru lu tidak datang menyelamatkanmu, kamu pasti sudah hancur sejak lama. Zhao Liang mencibir dan berjalan menuju Luo Xiu. Baru saja kamu katakan bahwa aku tidak kompeten, apakah kamu berani bersaing denganku? Kompetisi apa? Luo Xiu mengerutkan kening. Tentu saja ini adalah kompetisi untuk melihat siapa yang bisa meninggalkan bekas lebih dalam pada papan batu hitam. Apa kamu berani bersaing? Zhao Liang berkata dengan arogan dan percaya diri. Ide bagus, karena kamu berani pamer, bersaing saja dengan Zhao Liang. Dia suka memamerkan kemampuan kecilnya di mana-mana. Jika dia bisa mengalahkan Zhao Liang, aku akan memberinya papan batu hitam itu. Orang-orang di sekitarnya mulai mencemooh, dan kata-kata mereka dipenuhi dengan ejekan yang meremehkan Luo Xiu. Luo Xiu tidak tertarik dengan kompetisi yang membosankan ini, tapi dia juga tahu bahwa jika dia menolak bersaing dengan Zhao Liang, dia tidak tahu orang seperti apa yang akan menggambarkan dirinya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, dan dia bertanya, apa taruhannya? Melihat Luo Xiu benar-benar setuju, Zhao Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian dia mencibir di dalam hatinya, diam-diam berpikir bahwa anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hei, karena kita akan bertaruh, kita harus membuat beberapa taruhan. Menurutku anak malang sepertimu tidak mampu membeli apapun, jadi yang kalah bersujud kepada pemenang dan mengakui kesalahannya, kata Zhao Liang mengatakan ini. Dia yakin Luo Xiu akan kalah darinya. Bagaimanapun, dia berada pada pelatihan tubuh tingkat 6 dan telah berlatih seni bela diri tingkat ke-3. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia pasti dapat meninggalkan bekas yang dalam. Dan Luo Xiu hanyalah seorang anak laki-laki miskin dengan latar belakang yang sederhana. Dia hanya berlatih seni bela diri kelas 2 paling banyak, dan tingkat kultivasinya lebih rendah dari miliknya, tidak ada alasan baginya untuk mengalahkannya. Keributan di sini menarik banyak orang untuk menonton. Mereka menyebarkan berita ke 10 dan ratusan. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang ingin bersaing dengan Zhao Liang, semakin banyak orang yang datang. Luo Xiu tidak menyangka Zhao Liang begitu berbahaya. Taruhannya adalah bersujud dan mengakui kesalahannya. Jika dia benar-benar kalah dan berlutut di depan semua orang, dia tidak akan pernah mengangkat kepalanya lagi dalam hidup ini. Siapapun yang kalah akan bersujud dan mengakui kesalahannya. Anak ini baru saja mengatakan bahwa orang lain tidak kompeten. Mari kita lihat apa yang dia mampu lakukan kali ini. Itu bagus. Semua yang hadir adalah saksi. Saya tidak berani menyangkalnya. Oke, saya setuju. Luo Xiu langsung setuju. Pihak lain sangat agresif. Dia ingin membiarkan Zhao Liang merasakan konsekuensi dari memprovokasi dia. Pada saat yang sama,
Luo Xiu juga berencana menggunakan masalah ini untuk membangun otoritasnya. Di satu sisi, hal ini akan mencegah beberapa orang datang mengganggunya. Di sisi lain, dia bisa mendapatkan lebih banyak perhatian dari para guru dan sesepuh balai seni bela diri. Luo Xiu sangat menyadari latar belakang keluarganya. Tidak masalah jika dia mendapat beberapa murid dari keluarga bangsawan di Istana Bela Diri. Tapi begitu dia meninggalkan Istana Bela Diri, beberapa orang pasti akan membalas dendam padanya dengan tidak bermoral. Tapi jika dia adalah dihargai oleh Istana Bela Diri, maka identitasnya akan sangat berbeda. Haha, bocah, kamu pasti akan kalah. Zhao Liang tertawa liar, energi internalnya bersirkulasi, dan dia tiba-tiba berteriak, buka matamu dan lihat dengan jelas. Tinju cahaya, tinju Zhao Liang bersinar samar. Umumnya hanya murid bela diri tingkat ke-7 yang dapat membuat energi internal bersinar. Seni bela diri yang dia gunakan haruslah seni bela diri tingkat tinggi, minimal tingkat ketiga. Boom, papan batu hitam itu bergetar, dan terdengar suara tumpul. Zhao Liang menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan tinjunya meninggalkan bekas yang jelas pada papan batu tersebut. Sungguh menakjubkan, kerumunan yang menonton di dekatnya berseru. Saya baru saja melihat cahaya energi internal memancar dari tinju Zhao Liang. Dapat dilihat bahwa serangannya sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ke-7. Yah, meskipun itu tidak sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ke-7 yang sebenarnya, sepertinya Zhao Liang akan segera mencapai terobosan. Orang-orang terkejut, dan pada saat yang sama mereka iri dengan bakat seni bela diri Zhao Liang. Dalam kultivasi seni bela diri, bakat sangatlah penting. Dengan waktu dan sumber daya yang sama, 10 tahun pelatihan beberapa orang mungkin tidak sebaik pelatihan 1 tahun seorang jenius. Tidak hanya itu, seni bela diri yang sama, orang-orang dengan talenta tinggi lebih mungkin memahaminya dan membuatnya lebih kuat. Hai bocah, sekarang giliranmu, sebentar lagi kamu akan bersujud padaku dan meminta maaf. Zhao Liang memandang Luo Xiu dengan bangga. Pada papan batu hitam, 2 bekas tinju terlihat jelas, yang satu adalah bekas tinju yang dibuat oleh Luo Xiu sebelumnya, dan yang lainnya adalah bekas tinju yang dibuat oleh Zhao Liang dengan seluruh kekuatannya barusan. Namun, bekas tinju Zhao Liang lebih jelas, lebih dalam dan lebih cekung dibandingkan bekas tinju Luo Xiu. Luo Xiu tidak berbicara, tidak peduli betapa indahnya kata-kata yang dia ucapkan saat ini, menurutnya akan lebih meyakinkan ketika dia tunjukkan kekuatannya. Gerakan harimau ganas. Dengan mengaum, dia tiba-tiba bergerak seperti seekor harimau dan meninju papan batu hitam itu. Ini, tinju harimau naga. Kudengar meskipun tinju harimau naga adalah seni bela diri kelas 2, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar menguasainya. Luo Xiu tampaknya telah memahami esensinya. Tidak mungkin, anak ini memiliki bakat seni bela diri yang begitu tinggi. Penampilan Luo Xiu juga menimbulkan banyak keterkejutan. Bang, ketika Luo Xiu meninju papan batu hitam dengan gerakan harimau ganas, awan debu terlihat di udara, terlihat sangat kuat. Semua orang menatap saat ini, ingin melihat seberapa kuat pukulan Luo Xiu. Saat berikutnya, terjadi keheningan. Bagaimana ini mungkin? Ketika Zhao Liang melihat bekas tinju di papan batu hitam, dia tertegun, dan suasana hatinya tenggelam ke dasar dalam sekejap. Lihat, bekas tinju yang ditinggalkan Luo Xiu tampak seperti kepala harimau, seru seseorang. Benarkah? Yang lain menatap dengan rasa ingin tahu. Sial, ini benar-benar terlihat seperti mulut harimau yang mengaum. Astaga, apakah aku sedang berhalusinasi? Aku dengar hanya mereka yang memahami inti dari tinju harimau naga dan jurus harimau yang dapat melakukan hal ini. Tinju harimau naga memiliki 2 jurus, yang satu disebut gerakan naga menjulang. Aku penasaran apakah dia juga menguasainya. Semua orang melihat ke arah Luo Xiu dengan terpana, tidak lagi dengan hinaan dan cemoohan, namun dengan sangat terkejut. Zhao Liang juga benar-benar tercengang. Tidak bisa dibandingkan antara bekas tinju yang baru saja dia tinggalkan di papan batu hitam dan cetakan kepala tangan harimau yang ditinggalkan oleh tinju Luo Xiu. Ini tidak mungkin, bahkan seniman bela diri tingkat ke-7 pemurnian tubuh pun tidak dapat membuat pukulan sedalam itu. Zhao Liang tidak dapat mempercayainya, dan bibirnya sedikit bergetar. Pada saat ini, banyak murid seni bela diri yang awalnya berada di pihak Zhao Liang menatapnya dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Dalam kompetisi perjudian ini sudah ditentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Kakak senior Zhao Liang, menurut perjanjian taruhan kita sebelumnya, bukankah seharusnya kamu bersujud dan meminta maaf kepadaku sekarang? Luo Xiu berkata sambil mencibir. Dia tidak memprovokasi Zhao Liang sejak awal, tetapi pihak lain merasa bahwa dia telah mencuri perhatiannya dan menjadi agresif. Dia bahkan mengusulkan bersaing dengannya, berniat untuk membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Zhao Liang juga tahu betul bahwa jika dia benar-benar bersujud dan mengakui kesalahannya hari ini, bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menjadi elit di kelas lanjutan di masa depan, dia pasti akan bahan tertawaan. Luo Xiu, jangan keterlaluan. Zhao Liang berkata dengan ekspresi muram. Kamu mengusulkan taruhan, apakah kamu akan menyesalinya? Semua orang memperhatikanmu, Luo Xiu mencibir.
Seperti kata pepatah, mereka yang mempermalukan orang lain pada akhirnya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Luo Xiu tahu betul bahwa meskipun dia melepaskan Zhao Liang hari ini, pihak lain tidak hanya tidak akan berterima kasih padanya, tetapi juga akan membencinya. Seni bela diri yang baik tidak berarti kamu kuat. Sebaiknya kamu tidak tahu diri saja. Zhao Liang memasang tatapan kejam di matanya. Itu benar, Luo Xiu, kamu telah menang, mengapa kamu tidak merelakannya saja? Kita semua adalah murid balai seni bela diri. Jika kamu benar-benar menginginkan Zhao Liang bersujud dan meminta maaf kepadamu, itu keterlaluan. Di antara penonton, beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Zhao Liang angkat bicara. Mata Luo Xiu dingin, dan dia menatap orang-orang yang sedang berbicara, dan mencibir, jika aku yang kalah, maukah kalian melepaskanku? Orang-orang ini takut dengan tatapan mata Luo Xiu, dan mereka mundur beberapa langkah. Faktanya, semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh, tetapi tidak ada yang membantu kepada Luo Xiu, karena mereka tidak ingin menyinggung perasaan Zhao Liang. Aku akan menghabisimu. Ketika Luo Xiu mengintimidasi orang-orang itu, Zhao Liang, yang berdiri di seberangnya, tiba-tiba mengambil tindakan dengan wajah garang. Lengannya seperti dua ular piton, terjalin satu sama lain, dan energi internal mengalir, menjadikan jurus ini menjadi ganas dan fleksibel. Dia menggunakan seni bela diri kelas 3 lainnya, yang bernama Tinju Dua Sanca. Meskipun tidak sekuat tinju cahaya, namun sangat cepat dan sulit untuk dilawan. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah bersujud dan meminta maaf, tetapi jika Luo Xiu dihabisi, itu akan lebih baik daripada tidak bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Luo Xiu juga tidak menyangka orang seperti Zhao Liang bisa begitu jahat dan keji. Serangan lawan akan langsung sampai ke pinggangnya. Jika dia benar-benar dipukul, dia akan lumpuh meski dia tidak mati. Gerakan naga menjulang. Dengan teriakan marah, Luo Xiu mengedarkan energi internalnya secara ekstrim, melompat, menghindari titik-titik vital, mengulurkan tangannya, seperti naga yang berenang, memunculkan bayangan dengan tinjunya, dan dengan keras meledakkannya ke arah Zhao Liang. Ekspresi Zhao Liang berubah, dia tidak menyangka Luo Xiu bisa menghindari serangan dan malah memberikan serangan baliknya saat dia dalam bahaya. Dia dengan cepat mengubah gerakannya, cahaya redup menyala di antara kedua tangannya, dan menggunakan keterampilan bela diri terkuatnya, tinju cahaya. Bang, kedua tinju itu bertabrakan, dan semua orang yang melihatnya bisa merasakan sakit di pipi mereka akibat angin kencang yang menerpa mereka. Zhao Liang gemetar, dan ada rasa sakit yang menusuk di tinjunya, energi dan darah di tubuhnya melonjak dan dia hampir muntah darah. Berlututlah, pada saat ini, Luo Xiu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Reaksi pertama Zhao Liang adalah menghalanginya, tetapi kedua tangannya sepertinya kehilangan kesadaran dan tidak mau menuruti perintahnya. Telapak tangan Luo Xiu terus membesar di matanya, dan dia menekan dahinya dengan keras. Sebuah kekuatan besar menimpanya, diikuti dengan rasa sakit yang parah di kaki dan lututnya, tetapi dia ditendang oleh jari kaki Luo Xiu, menyebabkan dia langsung berlutut di tanah dengan sentakan. Seorang pria harus memiliki integritas dan mau mengaku kalah. Luo Xiu tanpa ekspresi di wajahnya dan langsung menekan kepala Zhao Liang dan membenturkannya ke tanah dengan keras. Rasa sakit di tubuhnya jauh lebih sedikit daripada perasaan terhina di hatinya. Zhao Liang sangat marah hingga dia memuntahkan darah dan pingsan di tempat.